Apakah Buddha fiktif? Salam hormat. Anda boleh dengarkan ini sambil kerja. Tidak apa-apa kalau ada yang bertanya gini. Wajar ketika kita bertanya tentang apa yang pas untuk kita percayai. Jangankan urusan kepercayaan, milih sekolah aja kita mau neliti dulu, ya nggak? Nggak mau beli kucing dalam karung kan? Begitu juga kayak milih tempat kerja, milih tempat tinggal, pastilah kita teliti dulu. Ya, masa langsung ambil aja? Jangan, ya. Baik, mulai diuraikan ya. Mulai dari Pangeran Siddhartha-nya dulu sendiri. Nih, tenang aja. Udah banyak sekali penelitian ya dari para ilmuwan dunia tentang tempat-tempat suci Buddha. Ada Isipatana, Bodh Gaya, dan lainnya. Semua ini udah diteliti oleh para ilmuwan dunia. Ini benar, udah ada dari 25 abad yang lampau. Jadi bukan baru dibangun kemarin sore ya. Sekilas metodenya. Ilmuwan ada namanya waktu karbon ya. Bukan waktu ini ya, waktu karbon. Jadi ada alatnya ngecek ini dibangun kapan. Yes, ketahuan. Bukan baru dibangun kemarin sore. Tempatnya ada beneran, ya, sah semua. Plus dari sejarah India sudah tercatat benar. Di Kedubes India juga boleh ditanya. Di tiap negara kan ada Kedubes India ya. Sah. Ada betul Pangeran Siddhartha Gautama dalam sejarah India. Nah, itu soal Pangeran Siddhartha-nya ya. Nah, gimana dengan pencapaian kebudahannya? Nah, ini tidak apa-apa kalau orang bertanya, ya kita kan jelasin, ya kan? Memang kalau kita menalar, kita harus uraikan ini. Mohon jangan pakai urusan kesaktian. Memang kalau kita baca dalam buku seperti ini ada ya, seperti Sang Buddha terbang dan lain-lain ya. Jangan lupa kita diajarkan ehipasiko. Ya. Nanti ditanya, apakah Anda sudah melihat langsung Sang Buddha terbang? Ya. Zaman itu belum ada TikTok, belum ada YouTube, belum ada videonya, ya. Jadi lihatnya jangan dari situ. Lihatnya dari Tipitaka aja. Tipitaka. Tahu ya? Di berbagai wihara di Indonesia sudah ada. Tipitaka itu tebelnya lebih dari kamar ini. 3 meter. Nih, kita main logika aja. Gimana caranya ada satu orang yang aslinya sudah cerdas mendadak tiba-tiba sangat jenius bikin karya ilmiah setebel itu? Penjelasan dikit. Tiap hari beliau memberikan sharing dharma 5 sampai 6 kali per hari dengan topik yang berbeda-beda. Ya. Beda-beda terus dari usia 35 tahun sampai usia 80 tahun. Terus-terusan tanpa lelah. Makanya bisa setebel itu. Nah, lihatlah betapa jeniusnya beliau. Di sisi lain, ya, para ilmuwan mengakui ini. Yang sekarang maupun yang dulu ya. Ada catatan Pythagoras. Anda tahu ya? Yang itu loh, segitiga ya, segitiga siku-siku ya, panjang yang sisi miring berapa? Itu pernah ke India. Belajar dari beliau, diskusi mendalam tentang sains dari Sang Buddha Gautama. Ada di catatan Pythagoras punya riwayat. Berarti pengetahuannya luar biasa kan? Gitu. Dari segi pengetahuan, ya, tak lupa juga saya sentuh namanya Abhidhamma Pitaka. Pernah dengar nggak Abhidhamma Pitaka? Ini adalah satu bagian dari Tipitaka, ya. Tadi ya 3 meteran. Nah, Abhidhamma ini tebal juga.
sekitar hampir semeteran gitu ya. Ini adalah ilmu tentang batin, tentang pikiran kita, tentang batin kita. Ini udah diakui oleh ilmu psikologi modern, ilmu psikologi saat ini. Jadi bangsa barat belajar psikologi modern dari Sang Buddha, tepatnya di Abhidhamma Pitaka. Bayangin, itu 2500 tahun yang lampau loh. Kok bisa gitu ya? Nah itu, dari segi pengetahuan kita mikir, kok bisa ya? Kalau disebut belajar dari orang lain, yes, betul, memang benar di India itu sudah ada sejumlah pemikiran dan lain-lain. Tapi belum seluas ini dan seintens ini. Nih saya kasih contoh ya. Di Abhidhamma Pitaka ada. Dalam satu waktu, pikiran kita cuma bisa pikirin satu hal. Walaupun pindah-pindahnya cepat sekali. Coba aja. Sekarang pikirin Doraemon, bisa langsung. Cepat ya. Tapi saat Anda mikirin Doraemon, Anda nggak bisa mikirin Nobita kan? Ya, kalau Anda mikirin Doraemon dan Nobita itu ganti-gantian sebenarnya. Ya, Anda juga bisa mikirin atau pikirin hal lain. Seperti belanja di pasar. Pindah lagi. Tapi dalam satu waktu hanya satu hal. Ini ditiru oleh prinsip komputer. Komputer atau handphone smartphone yang Anda pakai prinsipnya gini. Kayaknya ya, tanda kutip ya. Kayaknya bisa multitasking, kayaknya. Sambil ngetik Microsoft Word, dengerin lagu misalkan dari Spotify. Padahal enggak, itu namanya pseudo paralel. Yang orang komputer boleh komen. Ya. Dia hanya pindah-pindah. Sekarang lagi mikirin Spotify ya, prosesornya, ganti mikir Microsoft Word. Pindah lagi Spotify, pikir lagi Microsoft Word, terus gitu. Bayangin, sudah dari 2500 tahun yang lampau Sang Buddha mikirin konsep ini. Wow. Dan konsep-konsep lainnya. Ya. Dan juga ada konsep seperti ya, pikiran adalah pelopor. Ya. Ya, pikiran lalu bisa jadi ucapan, jadi action, perbuatan ya, jadi action. Ya benar kan? Semua masalah-masalah di dunia ini berawal dari pikiran-pikiran yang jahat. Pikiran-pikiran tak bijak. Itu lumayan dalam memang. Ini Sang Buddha udah sabdakan 2500 tahun yang lampau loh ya. Dari segi Vinaya Pitaka. Contoh, Vinaya Pitaka satu bagian awal ya. Sang Buddha sudah memikirkan untuk para biku maupun bikuni aturan untuk mencegah mereka berbuat, mohon maaf, hal-hal yang tidak diinginkan ya. Contoh, dalam satu ruangan tertutup ya, biku ya, laki-laki ya, biku laki-laki nggak boleh ketemu beda gender, nggak boleh. Begitu juga sebaliknya, bikuni ya, bikuni perempuan ya, nggak boleh ketemu laki-laki dalam ruangan tertutup. Loh, kalau mau diskusi dharma gimana? Gampang, di wihara ada ruangan yang cukup terbuka ya, dan masalah cukup besar ya. Misalkan nggak mau orang dengar, rahasia, boleh. Pintu tetap terbuka semua, ya boleh diskusi, tapi orang lain bisa lihat jadi saksi. Tanda kutip ya, jangan sampai jadi gosip aneh-aneh. Bisa dipahamin ya. Nah, sadar nggak? Ini juga berlaku bagus untuk umat awam. Bener. Kalau Anda beda gender, tapi nggak ada hubungan suami istri, di satu ruangan tertutup, nggak ada saksi, nggak ada bukti, kalau Anda tidak lakukan perbuatan yang tak bijak kan? Ayo, bener nggak? Jadi untuk mencegah, kita patuhin juga nih winaya dari Sang Buddha, walaupun kita bukan anggota Sangha. Sekali lagi, dalam ruangan tertutup, ya, beda gender tapi bukan suami istri, jangan barengan. Nggak ada saksi, nggak ada bukti, bahaya. Nah, jadi sekali lagi, kita lihat dari pengetahuannya ya. Kita balik ke judul, apakah Sang Buddha fiktif? Pangeran Siddharthanya tadi udah terbukti, nyata, bener, ada, ya, udah dibuktikan oleh ilmuwan dunia. Nah, kalau tentang pencapaian kebudahannya,
balik ke pendengar masing-masing. Mau percaya boleh, mau tidak juga nggak apa-apa. Karena sekali lagi dalam agama Buddha tidak ada paksaan untuk percaya. Ehipasiko, datang, lihat, buktikan. Salam hormat, subscribe, like, komen, dan share untuk dukung channel ini.